Bapa Yahweh Elohim adalah gembala kami. Tuhan Adonai Bism Yeshua Hamasya adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Mazmur 23 ayat 1. Shalom. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Tuan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Pada hari ini jumpa kembali dengan saya Dr. Ando Septin Mamburai Baiki, Presiden Republik Indonesia. Melalui video klip kali ini saya sampaikan beberapa masukan berkenaan dengan kebijakan politik Indonesia di Papua dan Papua Barat sampai pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kami perlu tegaskan bahwa persoalan Papua Barat adalah persoalan politik kemerdekaan Indonesia Barat, bukan masalah infrastruktur, bukan masalah perut atau masalah ekonomi, bukan masalah pendidikan, bukan masalah kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, maka masalah politik yang harus diselesaikan dahulu. Maka dengan sendirinya masalah-masalah lain dapat diatasi dengan mudah. Rakyat minta M, dikasih O. Rakyat minta merdeka, tapi dikasih jalan yang lain. Rakyat minta roti, dikasih batu. Orang tua model apa ini? Pemerintah Indonesia harus berpikir secara bijak untuk menangani kasus ini secara baik sehingga bisa cepat terselesaikan. Sebenarnya persoalan ini terlalu mudah bagi mereka yang berkepala dingin dengan bekerja jujur. Yang kedua, Bapak Presiden Joko Widodo adalah yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Tetapi kami melihat sepertinya ada orang-orang di sekelilingi Anda yang terus berusaha untuk menusuk Bapak dari belakang. Mereka tidak bicara secara jujur tentang Papua dan Papua Barat kepada Bapak. Yang ketiga, penanganan kasus Melanesia Barat atau Papua Barat tidak akan pernah selesai sampai kapanpun dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, otsus, dan segala macam. Ya, perbuatan yang sangat tidak terpuji, yang tidak manusiawi, kalau terus dipaksakan dengan cara seperti ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang berada di belakang Bapak itu sudah tahu. Mereka tahu persis masalah Melanesia Barat atau Papua serta Papua Barat. Tetapi pura-pura buta, pura-pura bodoh, pura-pura tuli dan segala macam. Karena itu mereka datang hanya bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain, tapi tidak pernah bertemu dengan kami. Yang keempat, pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Papua Barat melalui dialog juga hanya dilakukan dengan kedua gubernur, para bupati, wali kota, MRP, tokoh gereja, tetapi kenyataannya sampai hari ini masalah politik Papua Barat atau Melanesia Barat tidak pernah juga selesai. Oleh karena itu, saya minta supaya Tuan Presiden Insinyur Joko Widodo selenggarakanlah satu pertemuan yang hanya menghadirkan para tahanan politik yang selama ini oposan dengan pemerintah Indonesia di Jayapura. Karena masalah kemerdekaan dan kedaulatan Melanesia Barat. Kami hanya minta hak politik kemerdekaan dan kedaulatan kami segera diselesaikan. Saya sudah dihukum 20 tahun tahanan rumah, tetapi sampai saat ini kasus saya tergantung tanpa vonis, padahal Indonesia negara hukum. Ini benar-benar keterlaluan bangsa yang besar tetapi tidak jujur dan kerdil dalam tindakan. Bukan hanya saya sendiri, tapi saudara Melki Beleskadit sudah 10 tahun juga mengalami hal yang sama. Sampai sekarang kasusnya tidak diselesaikan. Hidup tanpa perlindungan hukum di atas tanah miliknya sendiri. Yang kelima,
pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya itu adalah kewajiban mutlak dan tanggung jawab pemerintah perwalian. Tidak ada alasan bilang karena kerja ini jadi harus mesti ikut Indonesia. Tidak. Hak kami untuk merdeka, tetapi Anda punya kewajiban untuk bangun karena sekian tahun Anda bekerja di atas tanah ini, di atas tanah kami, dan semua kekayaan kami dikerok. Freeport itu saja smelternya tidak dilakukan, tidak dibuka di dekat Timuka atau di Jayapura atau di sekitar wilayah Papua, tapi malah dibawa ditaruh di Jawa. Banyak hal yang tidak beres di sini. Karena itu semua infrastruktur dan lain-lain itu adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan. Tapi itu tidak menghalangi hak kami untuk menerima kemerdekaan dan kedaulatan kami. Itu adalah hak politik kami yang harus kami terima. Yang keenam, saya sampaikan bahwa Bapak Yahweh Elohim kami yang adalah gembala kami sedang menghukum Indonesia, dan akan semakin dahsyat sampai Indonesia benar-benar sadar dan bertobat, mengakui kedaulatan dan otoritas Tuhan atas seluruh dunia. Tidak akan pernah selesai. Tuhan sedang berkarya, berperang, membela kami melawan Anda sekarang ini. Tuan Presiden yang saya hormati, jangan sibuk dan terus sibuk melepaskan selumbar yang ada di Palestina, tetapi lepaskan terlebih dahulu balok besar Melanesia Barat yang melintang di matamu. Lalu Anda dapat melihat dengan jelas selumbar yang ada di Palestina sana dan melepaskannya. Mohon camkan ini baik-baik untuk Tuan Presiden Joko Widodo yang saya hormati. Yang ketujuh, Indonesia sekarang bagaikan kapal besar yang sudah syarat dengan air, hampir tenggelam. Sedikit waktu lagi. Dan sebentar lagi para penumpang akan keluar dari kapal besar ini dan berenang menyelamatkan diri masing-masing. Tuan Presiden yang saya hormati, jangan tunggu sampai kapal besar Indonesia Raya ini tenggelam dulu baru bertindak. Itu berarti Anda terlambat. Tetapi lakukanlah sesuatu sekarang ini. Pertama, untuk Melanesia Barat harus dilepaskan dahulu. Kemudian disusul dengan Aceh. Dua daerah ini sudah waktunya Tuhan untuk harus dilepaskan dan berdaulat sendiri, karena memang kedua daerah ini memiliki sejarah yang berbeda. Daripada hancur, lebih baik bagi Tuhan untuk melepaskan Melanesia Barat dan Aceh, dan selamatkanlah daerah yang lain untuk Indonesia. Ini beberapa masukan yang saya masukkan pada hari ini. Demikian video klip saya. Atas perhatian Tuan Presiden RI Insinyur Joko Widodo, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali dalam video klip yang berikut. Tuhan Adonai Besem Yesua Hamasiah, jaga lindungi Bapak dan sayang selalu. Amen.